masyarakat Kudus, yang dimana beliaunya Mbah Sunan Kudus ini ahli fikih. Ini menjadi tantangan kita. Mampukah menaklukkan hal-hal tersebut? Mampukah kita sebagai pemenang? Sehingga apa? Sesuatu yang bisa ambigu itu kita syariahkan. Contohnya ngeten. Saumpama jenengan semuanya itu punya pacar, cah SMA. Wis ora kudungan. Saya aneh sak dure tengkok. Ini kalau memang sampean itu mental petarung, mental pemenang, sampean harus mensyariatkan calon istri sampean itu kon kudungan. Gimana tata caranya? Ini maknanya jenengan itu sebagai mental pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadrati sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa itradihi wa nakhussu khususan awliya'utis khususan Mbah Sunan Ja'far Shadiq thumma nakhussu khususan syekhuna wa murabbirukina Kiai Haji Sya'runi Ahmadi bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim wa yanfa'una bi asrarihim wa barakatihim wa yaftahuna bihim bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala man ursila ila jami'il makhluqat bi akmalil ahkami wa aqwamil hidayat. Wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wal mutamassikina bisunnatihi ila antazulal ardu was samawat amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatidzah, hafidhahumullah wa ra'ah. Wabil khusus beliaunya Shahibul Walid, Al-Murabbi lirruh, Al-Alamah Kiai Haji Najib Hasan yang kami muliakan. Ingkang kawula mulyaake para qurra ingkang sampun nderekake tadarusan wonten ing dalu menika
Mugi-mugi termasuk tiyang ingkang klebet tenggonipun dawuhipun. Setunggalipun nadom Satibiyah ingkang dipun syarai dening beliaunya Kiai Haji Sya'roni Ahmadi, yaitu kitab Faidul Qadir, yaitu dalam sebuah nadhoman, fama dhannukum bin najli inda jazaih ulaika ahlullahi wassafwatil mala, amin Allahumma amin. Ingkang kawula mulyaake para hadirin ingkang rawuh tenggonipun majelis menika rahimahumullahu taala, amin Allahumma amin. Sepindah kawula muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, wonten ing dalu menika kawula saged kempal tenggonipun setunggalipun masyarakat ingkang dipun kenal bagus ngaji lan dagang, atau yang kita kenal dengan istilah Gus Jigang, yaitu nopo? Bagus ngaji dan dagang. Yang dimana ketiga-tiganya ini tidak terlepas saking muassis Kota Kudus. Beliaunya adalah Sayyid Ja'far Shadiq, atau yang kita kenal sebagai sebutan Mbah Sunan Kudus. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, Mbah Sunan Kudus ini salah satu auliyaut tis'ah, setunggalipun wali songo. Beliau ini terkenal sebagai wali yang terkenal ahli fikihnya. Niki Mbah Sunan Kudus, wali yang terkenal dengan faqihun nafsinya di antara para wali-wali songo. Niki ingkang paling terkenal ahli fikih, ngalim fikih, niku beliaunya adalah Mbah Sunan Kudus atau Mbah Sayyid Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Bahkan beliaunya selain ahli fikih, beliaunya juga termasuk pandai di dalam siasah, di dalam strategi perang. Niki beliaunya Mbah Sunan Kudus. Termasuk keahlian beliaunya Mbah Sunan Kudus ini karena beliaunya itu termasuk aulia Allah. Dia termasuk orang yang menguasai ahlul hikmah. Seperti ingkang dipun ngendikaake beliaune Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la yambaghi li fakirin ayyatasadda wa yatasaddaru li irsadin nas illa an a'tahullahul ilmal ulama. Termasuk
beliaunya Syekh Abdul, termasuk beliaunya Sayyid Ja'far Shadiq niki adalah termasuk orang yang mendapat ilmunya para ulama, yaitu alim di dalam bidang ilmu fikih. Yang nomor kedua, wasiyasatul muluk, ahli dalam strategi. Yang nomor ketiga, beliaunya adalah menguasai perkataan-perkataan hikmah yang ada di dalam ilmu tasawuf. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Niki masyarakat Kudus. Masyarakat yang terkenal bagus. Ngaji dan dagang. Yang dimana masyarakat ini kita ingat salah satu tokoh dari salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaunya adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Niki edisi Khol. Kemarin tanggal 11 Ramadan kita memperingati Kholnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Malam ini kita juga memperingati Kholnya beliaunya Mbah Sa'roni Ahmadi rahimahullah. Sayyidah Khadijah ini adalah sosok perempuan yang terkenal alim. Niki mungkin saking para hadirin lebih mengenal beliaunya adalah sebagai seorang saudagar. Lebih mengenal beliaunya seorang bisnismen. Tapi di balik itu Sayyidah Khadijah ini adalah termasuk wanita yang alim di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Niki kula gadah kenangan para hadirin. Wekdal kawula belajar kitab Bidayah wa Nihayah lil Imam Ibnu Katsir. Yang dimana pada waktu itu kawula mempelajari tentang mana yang lebih utama antara istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu ada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal alimnya. Bahkan di kalangan para sahabat terkenal sahabat yang paling banyak hafalannya hadis. Nomor ketiga Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab niki salah setunggalipun istri Rasulullah yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qadha Zaidum minha wataran zawwajnakaha." Niki Sayyidah Zainab. Pada waktu itu kula ditimbali oleh beliaunya Syekhina Kiai Maimun. Tenggonipun kamaripun beliau, kemudian beliau tanya kepada saya. Cara bahasa Jawane. Sing luwih utama istri-istri Rasulullah niku siapa?
Niki pertanyaan beliau. Niki sebelum cerita Sayyidah Khadijah, seingat saya, sebelum Sayyidah Khadijah pada waktu itu masyhur di mana-mana. Seingat saya dalam sejarah. Pada waktu itu karena pas waktu belajar Bidayah wa Nihayah, saya menjawab apa adanya. Setelah itu beliaunya baru menjelaskan tentang Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menika setunggalipun murid andalanipun Waraqah bin Naufal. Murid andalan. Sehingga pada waktu beliaunya umur 27, matur tenggonipun Waraqah bin Naufal untuk melakukan dagang. Seperti masyarakat Kudus. Tujuannya apa? Sayyidah Khadijah melakukan akad dagang. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyelidiki data tentang Nabi akhiruz zaman. Ini Sayyidah Khadijah. Padahal beliau lahir ini sebelum bi'tsah. Niki Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Niki pada waktu umur 27. Beliau melakukan perdagangan sehingga beliaunya terkenal. Saudagar yang kaya. Pembisnis yang handal. Beliaunya Sayyidah Khadijah. Sehingga pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 25. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantar oleh pamannya Abu Thalib tenggonipun Sayyidah Khadijah dalam rangka menjadi mitra sama beliaunya Sayyidah Khadijah. Sebagai mitra bisnis dumateng Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Di sini menjadi pembelajaran kita. Pada waktu Sayyidah Khadijah ketamunan Joko ingkang paring asma Muhammad. Pada waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Diantar pamannya Abu Thalib. Pada waktu itu kelihatan kecerdasan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama pada waktu itu beliau dawuh. Nek cara basa Jawa ingkang kula tirotaken. Saking beliaunya Syekhina Kiai Maimun. Niki cara sanad agak mutasil. Nggih. Mat Muhammad. Sambian reni tujuan berbisnis sama saya. Saiki aturane kepiye? Karena malam ini saya tugas untuk membahas tentang ekonomi. Aturannya bagaimana? Pada waktu itu Sayyidah Khadijah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 opsi. Yang pertama, aku modal, jenengan modal. Atau kalau dalam bahasa fikih dari madhab Imam Syafi'i dinamakan akad syirkah. Coro bahasa Kudus patungan. Ngertos nggih Pak Bu?
akad syirkah. Oke. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Akad syirkah ingkang shahihah niki namung setunggal. Inggih punika syirkatul inam. Jadi syirkah niku wonten sekawan. Ada syirkatul abdan. Ada syirkatul wujuh. Ada syirkatul mufawadah. Ada syirkatul inan. Yang dimana yang sahih di antara keempat tersebut adalah syirkatul inan. Yaitu bi ayyashtarika fi malin liyat tasarrufa warribhu bainahuma. Singkat saya dalam definisi tenggonipun syirkatul inan ayyashtarika itnani fi malin lahumah liyat tajiro fihi. Niki ada bahasa liyat tajiro fihi. Niki namanya syirkatul inan. Niki yang pertama kali ditawarkan oleh beliaunya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara sambian isih wajar. Cara bisnis syirkah. Tawaran yang nomor kedua dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yaitu aku sing modal, jenengan yang melakukan bisnis saya. Atau kalau dalam fikih madhab Syafi'i dikenal dengan bahasa akad mudharabah, akad qirad yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah sebagai Rabbul Mal, pemilik modal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amil, sebagai pembisnis. Niki akad yang nomor kedua yang ditawarkan oleh beliaunya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin ingkang kawula mulyakaken. Yang dimana dalam akad qirad ini banyak sekali praktek-praktek yang menurut dari kalangan Syafi'iyah itu menyimpang. Satu contoh, seumpama saya memberi modal kepada jenengan 10 juta. Ini kalau dalam aturan perbankan yang kula ketahui, ini uang 1 juta ini dipastikan keuntungan dalam 1 bulannya 10%. Dari untung 10% ini yang 60% untuk pelaku bisnis, yang 40% untuk pelaku modal. Padahal setiap perdagangan belum tentu napa untung 10%. Kadang untung 5%, kadang nek badhe bodoh untungnya melebihi dari 10%. Niki akad qirad. Coba sampean lihat di perbankan. Nate kula nderek, nate diundang tenggonipun BI Semarang. Saya amati mereka semuanya itu butuh terhadap kita. Butuh terhadap santri untuk membimbing mereka supaya tidak terjerumus di dalam akad yang fasid. Dalam acaranya, kemasannya Islami. Wonten sholawatan,
Dari pegawai perbankannya juga ikut terbangan. Islam. Ternyata di dalam praktek muamalah sehariannya ini kadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam agama Islam. Bahkan saya punya teman itu direktur BI itu keluar, khawatir jatuh ke riba katanya gitu. Sehingga dia itu berbisnis mainan. Ini butuh. Hadirin ingkang kawula mulyakake dening Allah. Tawaran yang nomor ketiga ini menjadi permasalahan problem fikih dari Sayyidah Khadijah. Tawaran Sayyidah Khadijah tenggonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nomor ketiga. Mat Muhammad, bondoku yo bondomu. Cara sampeyan Joko dipun uneni mara sepuhe sampeyan, calon mara sepuhe sampeyan. Utawa calone sampeyan. Kang bondoku ya bondomu. Omahku ya omahmu. Cara sampeyan pripun, Pak? Sekarang tak tanya. Akad semacam ini akad apa? Pokoknya. Sayyidah Khadijah pada waktu itu menawarkan kepada Rasulullah, Mat Muhammad, bondoku ya bondo. Niki yang menjadi problem fikih. Apa sing penting ana tarodi. Wis pokoke ridho-ridhonan. Kadang-kadang perlu kita tinjau dari kacamata tasawuf. Hadirin ingkang kawula mulyakake. Pada waktu itu Sayyidah Khadijah di dalam berbisnis dalam rangka istiqra, penelitian terhadap ilmu yang diketahui dari Waraqah bin Naufal atau bahasanya istiqra. Kalau dalam ilmu mantek, kama qala fi Sulamil Munawwar wa in bijuz'iyyin ala kulli studil. Niki namanya istiqra. Pada waktu itu Sayyidah Khadijah mengantongi database 75% kenabian akhir zaman itu pada Muhammad. Padahal pada waktu beliaunya umur 27 pernah bersumpah, aku ora bakal nikah kecuali untuk Nabi akhir zaman. Niki Sayyidah Khadijah. Bareng ngono tawaran yang nomor ketiga kok bondoku bondomu. Iki nek mboten tiyang cerdas mboten wonten Pak Bu. Oke. Karena apa kok ngoten? Karena sudah ada rasa mahabbah. Rasa cinta Sayyidah Khadijah tenggonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tenggonipun setunggalipun Kalamul Hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya. Laisal muhibbu alladzi laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubatihi iwadun au yatlubu anhu iwadun. Wong kok wis kadung seneng, maka dia tidak akan minta opah, tidak akan minta imbalan dari orang yang disenangi. Satu contohnya itu. Satu contoh. Jadi kadang-kadang kita itu
harus total mahabbah kita kepada Allah. Satu contoh, Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Cara kita niku pedi. Kang, aku suwen untuk perintah sangka Allah. Kon maca Al-Qur'an. Pernahkah sampeyan bangga melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kulo seneng maos Al-Qur'an karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh itu. Para hadirin ingkang mulya. Contoh panjenengan duwe guru yang paling jenengan senang. Contoh beliaunya Kiai Haji Sya'roni Ahmadi. Atau kalau zaman dahulu Kiai Haji Hisam Hayat, pengasuh dari pondok pesantren Rodotul Mardiyah. Sampeyan dikongkon perintah Kang Cung pamane. Sampeyan tulung wacana Quran aku. Bareng ngono sampeyan metu. Ndak. Wah, aku iso dikon perintah maca Al-Qur'an bahasa Aroni. Bangga mboten? Kira-kira bangga mboten? Satu contoh zaman dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Mu'ad bin Jabal untuk membaca Al-Quran dan didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'ad matur, "Jeng Nabi, wong jenengan ingkang ditemuruni Al-Quran, kok kula malah ken maos." Sehingga pada waktu itu beliaunya membaca Al-Quran dan Rasulullah mendengarkan bacaan. Niku setelah wafatnya Rasulullah. Setelah beliau disuruh membaca Rasulullah, pedi. Kang, cara bahasa Jawa. Aku kelasnya dikon maca Rasulullah. Pernahkah begitu? Oh, niki. Pada waktu Sayyidina Umar pamit tenggonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melakukan ibadah umroh. Jeng Nabi kula badhe tindak umroh Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi ning gone Sayyidina Umar, Umar tulung aku dongakno ya Mar. Sayyidina Umar pada waktu itu ya kok serah dikepiye. Kelasnya saya kok kon dongakno Kanjeng Nabi. Dan ikilah wong kok mahabbah ning gone Allah Subhanahu wa taala itu krasa pede. Niki jenenge makom khub, kelasnya tinggi di dalam ilmu tasawuf. Sambian sholat tarawih pede. Karena perintah Allah. Karena perintah Rasulullah. Seneng. Niki Sayyidah Khot kembali lagi. Hadirin ingkang kawula mulyake. Niki tawaran yang nomor ketiga dari Sayyidah Khadijah. Niki kalau dalam kacamata tasawuf. Bondoku ya bondomu. Cara sampean dikon ana calon moros kue sampean pripun, Pak? Wis bareng ngono metu teko omahe mentendang. Wah, aku dikon nggawa bondone mara tua aku. Apa meneh kok gada alpat. Terus kira-kira sampean pentendang. Niki yang nomor ketiga. Tapi dalam kacamata fikih niki termasuk akad apa? Sehingga tenggonipun niki sebelum hijrah. Sebelum bi'satu Rasulullah sudah ada praktek-praktek akad yang semacam ini.
Oleh sebab itu yang saya amati tenggonipun akhir-akhir ini banyak sekali bisnis-bisnis yang menjadi problem di dalam bidang fikih. Satu contoh. Zaman dulu tahun seingat saya tahun 96. Pas waktu sering keluar Bahsul Masail itu sering membahas tentang Bai'ul Asum. Menjual saham. Di mana rana ruame menjual saham. Seingat saya itu pernah ingat pinjam kitab tentang uang, membahas tentang uang kepada beliaunya Kiai Haji Najib. Ketok weli kitabnya ngomong. Kitab yang membahas tentang keuangan. Coba amati. Pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saman di dalam jual beli atau iwat dalam jual beli itu berupa dinar atau dirham. Itu pada waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkembang menjadi uang dari kertas. Kan ngoten Pak, zaman sekarang uang dari kertas. Pada waktu uang dari kertas ini juga menjadi perdebatan para ulama. Kalau dalam kitab Tarsihul Mustafidin mengatakan uang dari kertas itu tidak sah digunakan untuk muamalah. Dikarenakan apa? Tidak ada kimahnya, nilainya. Contoh seperti uang 100.000 sama ini bedanya apa? Uang 100.000 sama dolar bedanya apa? Beda kertas tok, tapi nilainya beda. Coro kitab Tarsihul Mustafidin. Mana niki karena masyarakat Kudus niku bagus ngaji, pedagang harus mampu menaklukkan, mampu mensyariatkan uang-uang yang enggak jelas tersebut. Sehingga pada waktu itu menjadi perdebatan ulama. Kalau di dalam kitab Muhibah Dil Fadl di bab zakat, di situ masih menjadi perdebatan dan menurut jumhur uang dari kertas itu sah digunakan muamalah dengan catatan satu rojar wajan nukut, yang nomor kedua ghalaba alaihi al-istiqmal. Sekarang rame lagi kripto. Wah, ini dibahas. Mulai dari Bahsul Masail terkecil pesantren, MBC, sampai PB bahas tentang kripto. Ini menjadi problem fikih. Jadi ketika ada hal yang baru, pasti akan membawa problem dalam ilmu fikih. Hadirin ingkang kawula mulya. Disinilah kita sebagai masyarakat Kudus yang dimana beliau Mbah Sunan Kudus ini ahli fikih, ini menjadi tantangan kita. Mampukah menaklukkan hal-hal tersebut? Mampukah kita sebagai pemenang? Sehingga apa? Sesuatu yang bisa ambigu itu kita syariahkan. Contohnya ngeten. Satu contoh, saumpama jenengan semuanya itu punya pacar, cah SMA. Wis ora kudungan. Saya aneh sak dure dengkul. Ini kalau memang sampean itu mental petarung, mental pemenang. Sampean harus mensyariatkan calon istri sampean itu kon kudungan. Gimana tata caranya? Ini maknanya jenengan itu sebagai mental pemenang. Pada waktu banyak sekali contoh. Hadirin ingkang mulya. Ulama-ulama zaman dulu tingkatannya begitu. Satu contoh beliaunya Al-Imam Al-Ghazali. Pada waktu itu rame-rame ulama itu mengharamkan falsafah,
mengharamkan ilmu mantek yang tercampur dengan kalamul falasifah. Haram. Dengan dasar saddan lidari'ah. Cara ilmu usulnya begitu. Kalau dalam Nadhum Warakat Fabnus Sholahi wan Nawawi harrama. Ternyata apa beliaunya Imam Ghazali akhir-akhir. Waqala qaumun yambaghi ayu lama. Bahkan beliaunya mempelajari ilmu falsafah dan bisa ditaklukkan oleh beliaunya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juga begitu. Makanya kadang-kadang kalau kita ini menyikapi satu permasalahan kadang gerusa-gerusu. Kadang kita berangkat bakso masail paginya baru cari takbir. Pada waktu beliaunya Imam Syafi'i menghadapi 65 permasalahan. Wakilan 63 sih. Beliaunya itu setiap malam berpikir. Nadur. Angen-angen. Sehingga pada waktu itu nalikane Imam Ahmad berguru ninggone Imam Syafi'i. Kita tahu bahwa Imam Ahmad ini salah satu mujtahid mutlak mustakil yang hafalannya hadis 1 juta hadis beserta sanadnya. Niki ya mesti hafal Quran. Ulama Indonesia dereng wonten. Hafal hadis kok 1 juta hadis beserta sanadnya. Hafal Muslim saja sudah geger. Pada waktu zaman dahulu di Pondok Pesantren Al Anwar Gus Baha hafal Muslim sudah geger. Di Madrasah Kudus hafal Juman itu sudah geger. Wah hebat hafal Jumat kan ngoten nggih. Beliau Imam Ahmad nalikane berguru kepada Imam Syafi'i sempat diprotes kali putri ini. Bah, jenengan kok berguru kepada Imam Syafi'i yang setiap malamnya niku namung tilem. Riwa-riwi. Pada waktu itu diprotes kali putri ini. Pada waktu itu dijawab oleh Imam Syafi'i bahwa beliaunya itu tidak tidur. Koyok-koyok turu tapi nador dalam masalah-masalah fikih. Ditemenanan zaman dhisik niku kelas Imam Syafi'i. Kira-kira jenengan nek bakso masail isih kong nglurukno takbir. Nggih. Kadang takok ngoten niku dijawab saenggon. Imam Syafi'i enggak saking hatinya. Diprotes kali putrinya Imam Ahmad. Loh wong wedok ya ngono protes. Cara sampean berguru diseleksi karo putrine jenengan. Kira-kira layak enggak abah ini berguru pada seseorang. Oh, nasi model ngoten. Kira-kira putri ini ngalim tak mboten. Padahal kita tahu bahwa salah satu murid andalan beliaunya Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Walidzalik kama qala al-Imam Al-Bukhari as-sahhul asanid ma rawahu al-Imam Malik an-Nafi' an Ibni Umar an Rasulillah. Murid andalannya Imam Malik wa anna ajalla man rawa anhu al-Imam Asy-Syafi'i. Padahal Asy-Syafi'i ini terkenal afqahul madzhab. Terkenal a'lamul madzhab. Paling ngalim-alime madzhab niku Imam Syafi'i. Cara bahasa Mbah Sunan Kudus niku paling ngalim fikih-fikih wali songo niku Mbah Sunan Kudus. Wa anna ajalla man rawa anhu al-Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma anehnya di dalam musnadnya al-Imam Ahmad bin Hanbal yang begitu luasnya boten wonten riwayat dari Imam Syafi'i kecuali hadis
La yasumur rajulu ala saumi akhihi wa la yakhtubur rajulu ala khidbati akhihi. Ini maknanya mental pemenang. Kudu ditaklukno. Disinauni sing temenanan. Sehingga masyarakat Kudus ini muncullah satu tokoh seperti Mbah Sunan Kudus. Saat ini kalau di Kudus terkenalnya Al-Qur'annya. Banyak sekali tokoh-tokoh Al-Qur'an yang terkenal di Kudus ini. Termasuk beliaunya Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Arwani, Mbah Kiai Haji Hisam Hayat, Mbah Kiai Haji Sa'roni Ahmadi, yang alhamdulillah ini kemarin tim taksis sudah memulai untuk menulis Al-Quran seperti yang ada pada Quran beliau-beliaunya. Nah, ini yang menjadi PR ngalim fikihnya. Niki beliaunya Sunan Kudus. Niki tawaran Sayyidah Khadijah tenggonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bondoku ya bondomu. Niki perlu kita taklukkan. Itu sebelum bisa. Wong pada waktu itu Rasulullah umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40. Niki Sayyidah Khadijah. Pada waktu itu akhirnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih pilihan, yaitu jatuh yang nomor kedua, yaitu akad mudharabah dan akad qirat. Milih yang nomor kedua, yaitu Sayyidah Khadijah yang modal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelaku bisnis. Sehingga pada waktu itu beliaunya Rasulullah pada waktu umur 25 tindak tenggonipun Syam dalam rangka berdagang, yaitu taklibul mal bil muawadhah li ajli ribhi. Niki dagang. Pada waktu umur 25. Yang menjadi pelajaran kita ini, Sayyidah Khadijah ini pada waktu itu tidak tinggal diam. Cara ngeculno niku ya 100% karena ada rasa mahabbah. Tapi di balik itu ada intelijen, ilmu intelijen dari Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyidah Maisarah. Napa? Sayyidina Maisarah. Maisarah niku nek wong Arab niku lanang, mboten wadon. Pada waktu itu Sayyidah Khadijah ngutus Maisarah. Apa-apa sing kejadian ning gone Muhammad tulisen. Pada waktu itu ditulis. Ono pas melampah diayup-ayupi karo mendung. Nalikane melampah disalami karo krikil. Niki ditulis. Pada waktu itu Sayyidah Maisarah sempat tanya, kangge nopo? Ra usah takon. Wah, dadi ngono niki cara ilmu napa? Intelijen. Kula niku nate masuk tenggonipun daerah intelijen ngoten niku. Pas waktu wakabinnya Pak As'ad. Oke. Ini Sayyidah Khadijah. Sehingga nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang saking Syam, yaitu bertepatan di daerah Busra. Sekarang masih tempat ndiproe ontone Kanjeng Nabi tesih wonten. Nggih.
termasuk dekatnya pesantrennya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Sing boten wonten niku wit-witan sing nggo ayup-ayupan nalikanipun. Makbadu Bukhairah tesih wonten. Bahasanya makbad mboten gereja. Jadi sekitar sepinten wonten gambar sekian gereja. Niki tempat pendeta Bukhairah. Niku tesih wonten sekarang. Sehingga nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembisnis, sebagai amil dari akad qirat. Pada waktu itu irhasun linubuwati sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapat keuntungan yang mentakjubkan. Sehingga pada waktu itu Sayyidah Khadijah lewat Sayyidah Nafisah ngelamar tenggonipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong wedok Arab niku ora usum nglamar wong lanang mboten usum. Niki Sayyidah Khadijah. Sehingga pada waktu umur 25 Rasulullah nikah mendapat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nalikane Rasulullah umur 3 gangsal. Sayyidah Khadijah setiap dalune nangis. Setiap dalune beliau menangis. Sebab nopo kok ngoten? Sebab yang dicari dari penelitian tentang Nabi akhir zaman itu belum kunjung tiba. Niki mental petarung Sayyidah Khadijah. Wonten wong wedok kok sampai ngoten. Niki kula nembe ngertos niku kengaliman Sayyidah Khadijah sampai ngoten. Sehingga pada waktu itu nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40, beliau tahannuts bi ghairi Hira. Sehingga pada waktu itu temurunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang sebagai pertanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu umur 40. Niki pada waktu beliaunya Rasulullah pulang saking Gua Hira. Apa khitab yang didhawuhke dening Kanjeng Nabi? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Pakai segot jamak. Padahal sing dihitopi niku wong wedok. Niki kalau dalam hadis-hadis wonten boten. Kalau dalam Al-Qur'an niku wonten setunggal, seingat saya. Tapi ning gone elek-eleke wong. Fir'aun. Famada ta'murun. Famada ta'muruni. Niki pakai segot jamak. Niki khitab ning gone Fir'aun. Mengikuti pendapat yang mengatakan amr tidak harus ada istilah. Kalau dalam sampean kalau mempelajari kitab Waraqat kan wonten dawuh atau dalam kitab Sulamul Munawwarak amrun ma'asti'la wa aqsuhud du'a wa fit tasafi faltimasud waqa'a. Niku Fir'aun, khitabe jamak. Niki Sayyidah Khadijah. Hadirin ingkang kawula mulyakake. Karena beliau Sayyidah Khadijah ini selain seorang saudagar, dagang, pinter. Wong pinter kok dagang. Mesti di dalam tawar menawarnya niku enak. Kan ngoten nggih. Wong wedok nek nawar niku enak. Napa malih rupane serati macem. Oh, kira-kira kan ngoten nggih. Zaman sakniki kan banyak sekali problem yang ditampilkan kan sing wayu-wayu ngoten. Dadi kan. Sehingga apa? Sehingga awaluman amana ini adalah dari beliaunya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu. Mitra bisnisnya Sayyidina Abu Bakar. Zaid bin Harithah karena maula
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman niki mitra-mitra dari Sayyidah Khadijah. Lho niki lah wong kudus. Bagus. Oke. Bagus ngaji, pinter dagang. Tapi dagangnya bisa mengajak masyarakat kita menjadi masyarakat yang islami. Transaksi kita transaksi yang bersyariah. Niki PR bagi kita semuanya. Niki saking kawula menawi wonten klinta-klintunipun kawula nyuwun ngapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.